Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Selamat datang di video pembelajaran ini, tentunya di mata pelajaran fikih kelas 7 di bab 2 dengan materi pokok tata cara bersuci dengan wudhu, tayamum, dan istinja. Marilah kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi kita diberikan kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, seperti yang telah Ibu singgung tadi, di bab 2 kita akan belajar tentang tata cara bersuci dengan wudhu, tayamum, dan istinja. Tentunya di waktu SD dulu kalian sudah pernah ya belajar tentang materi ini? Nah, di MTS ini kita akan mengulasnya lebih dalam lagi. Diharapkan setelah pembelajaran selesai, peserta didik mampu menguasai 2 kompetensi ini, serta mampu mencapai tujuan pembelajaran ini. Sudah siap semua? Mantap, luar biasa. Anak-anak sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya ketika seseorang melaksanakan suatu ibadah, maka harus dalam keadaan suci atau bersih. Baik itu bersih dari hadas kecil maupun bersih dari hadas besar. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum. Sedangkan untuk menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang wudhu. Wudhu secara bahasa artinya bagus, indah, atau elok. Sedangkan secara istilah, wudhu ini membasuh sebagian anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun syarat-syarat dari wudhu itu antara lain, yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air masuk ke anggota wudhu. Dan yang terakhir, mengetahui yang wajib dan yang sunnah. Sedangkan rukun dari wudhu ada berapa anak-anak? Pinter, ada 6. Yang pertama itu niat. Yang kedua, membasuh seluruh wajah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Yang keempat, membasuh sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Di samping itu juga ada beberapa sunnah dari wudhu. Di antaranya, yang pertama, membaca basmalah sebelum melakukan wudhu. Yang kedua, membersihkan mulut dengan cara bersiwak atau menggosok gigi dengan sikat. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan sebelum melakukan wudhu. Yang keempat, berkumur-kumur. Dan yang terakhir, memasukkan air ke dalam rongga hidung lalu menyemprotkannya. Nah, ini dia tata cara mengerjakan wudhu. Yang pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan menghirup air lewat rongga hidung, lalu menyemprotkannya sebanyak 3 kali. Kemudian membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Seraya membasuh dan meratakan air ke seluruh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan membasuh sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh telinga luar dan dalam sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Setelah berwudu, jangan lupa membaca doa sesudah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semua rukun wudhu itu tadi jangan lupa dilakukan secara tertib atau berurutan. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita nyanyi dulu yuk lagu tentang wudhu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Tak lupa basuh kaki lalu doa, doa. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Tak lupa basuh kaki lalu doa, doa. Pembahasan yang kedua adalah tayamum. Tayamum menurut bahasa artinya menuju. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah mengusapkan debu yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai ganti wudhu atau mandi. Tayamum ini dilakukan apabila tidak dijumpai air atau sedang dalam keadaan darurat, ada halangan, contohnya seperti sakit. Adapun rukun dari tayamum itu ada 5. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga, mengusap tangan sampai siku dengan debu. Yang keempat, memindahkan debu kepada anggota yang diusap. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Sedangkan sunnah-sunnah dari tayamum itu ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, dan yang terakhir berturut-turut. Lalu, bagaimana sih tata cara tayamum yang baik dan benar? Lihat layar yang ada di belakang ibu. Silahkan disimak baik-baik ya. Yang pertama, meletakkan kedua telapak tangan di atas debu yang bersih dan suci. Kemudian mengusap wajah dengan debu tadi sebanyak 2 kali usapan, seraya membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan mengusap kedua tangan sampai siku sebanyak 2 kali usapan, tentunya dengan menggunakan debu yang lain. Dan yang terakhir, tertib atau secara urut. Oke anak-anak, seperti pada pembahasan wudhu tadi kita sudah bernyanyi ya. Nah, di pembahasan tayamum ini kita bernyanyi lagi yuk. Yuk. 1, 2, 3. Tayamum bersuci menggunakan debu, dilakukan sebagai pengganti wudhu. Bertayamum jika tidak ada air atau badan sakit tak boleh kena air. Pertama baca niat,
lalu mengusap wajah 2 kali seperti gerakan wudhu, lalu mengusap tangan sampai ke siku-siku, lebih baik dari kanan terdahulu. Baik anak-anak, tibalah pada pembahasan terakhir yaitu tentang istinja. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Sedangkan secara istilah, istinja ini berarti bersuci setelah buang air besar atau kecil. Istinja juga bisa diartikan sebagai membersihkan diri dari segala kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia. Nah, bagaimana sih doa setelah beristinja itu? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Mari kita lafalkan bersama-sama doa setelah beristinja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasin farji minal fawahishi wa dhahir qalbi minan nifaq. Jadi seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Mudah lah, masa enggak? Oke, kita lanjut lagi. Jadi, istinja itu bisa menggunakan air. Jika tidak ada air, bisa menggunakan batu, daun, tisu, ataupun yang lain sebagainya. Berikut ini adab-adab yang harus diperhatikan saat buang air. Yang pertama, baca doa ketika masuk toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang kedua, dahulukan kaki kiri saat masuk toilet. Yang ketiga, membuang kotoran pada lubang kakus. Yang keempat, duduk atau jongkok saat buang air kecil maupun saat buang air besar. Yang kelima, menuntaskan keluarnya kotoran. Yang keenam, melakukan istinja menggunakan tangan kiri. Dan yang terakhir yaitu baca doa ketika keluar dari toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa afani. Alhamdulillah, materi yang kita pelajari kali ini telah selesai. Marilah kita menjadi seorang muslim yang baik dengan cara selalu menjaga kebersihan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.